wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Umi Nini Gawat dalam Sirah Nabawiyah untuk membacakan kisah Rasulullah SAW. Hari ini bagian yang ke-18. Bagian yang ke-18 ini adalah perlindungan Allah terhadap Muhammad SAW. Abu Thalib segera melaksanakan apa yang disarankan oleh Buhairah untuk melindungi Muhammad karena peringatannya memang beralasan sekali. Segera setelah Abu Thalib dan Muhammad meninggalkan rumah Buhairah, datanglah 3 ahli kitab yang bernama datang ke rumah Buhairah yang bernama Zurair, Daris, dan Tamam. Kepada Buhairah datang. Ketiganya itu menyandang senjata yang mengerikan di pinggang, dan mereka bertanya kepada Buhairah, tahukah kamu anak yang bernama Muhammad yang mempunyai ciri-ciri ini dan itu? Buhairah tahu bahwa mereka mencari Muhammad, ketiganya itu akan membunuhnya. Nah, Buhairah lalu memberikan nasihat karena memandang 3 orang tadi membawa senjata yang mengerikan, memberikan nasihat kepada 3 ahli kitab tadi bahwa tidak usah kamu mencari Muhammad karena untuk membunuhnya, karena karena tidak henti-hentinya Buhairah itu menasihati karena 3 orang itu memang akan mencari dan membunuhnya. Akhirnya 3 orang itu diberitahu oleh Buhairah karena Buhairah itu adalah pendeta yang ada di kota Busra. Diingatkan bahwa bagaimanapun usaha kalian, mereka tidak akan mampu mendekati Muhammad untuk membunuhnya karena sudah ada kekuasaan Allah yang melindungi. Akhirnya ketiganya itu pun melihat kebenaran dalam perkataan Buhairah, sehingga mereka pun tidak jadi mengejar Muhammad dan berlalulah mereka dari hadapan Buhairah. Allah menjaga Muhammad dari kejahatan dan kekotoran-kotoran jahiliyah. Allah membimbing Muhammad tumbuh menjadi seorang yang paling kasatria, paling baik akhlaknya, paling mulia asal-usulnya, paling baik pergaulannya, paling agung sikap santunnya, paling murni kejujurannya, paling jauh dari keburukan dan akhlak yang mengotori kaum lelaki, sehingga semua orang menjulukinya Al-Amin karena Allah mengumpulkan sifat-sifat itu pada diri Muhammad. Kelak setelah menjadi Rasul, Muhammad bercerita tentang perlindungan Allah kepadanya sejak masa kecil dan dari segala bentuk kejahiliahan. Rasulullah bersabda, pada masa kecilku, aku bersama anak-anak kecil Quraisy mengangkut batu untuk satu permainan yang biasa dilakukan anak-anak. Semua dari kami melepas baju untuk mengangkat batu di pundak dengan mengambil pakaian jadi bajunya dilepas, batunya dipanggul di atas pundaknya itu dengan tetap untuk mengangkat batu ke sana ke sini untuk permainan anak-anak pada waktu itu. Namun tiba-tiba ya Muhammad seperti anak-anak lainnya, namun tiba-tiba seketika itu datanglah orang yang belum pernah dikenal oleh Muhammad, menampar dengan keras sekali sampai Muhammad kesakitan dan berkata, kenakan bajumu. Karena Muhammad kan di punggungnya sudah ada tanda-tanda ciri bahwa kenabiannya, yaitu seperti bekas bekam itu. Nah, orang yang nampar tadi berkata seperti itu. Nabi Muhammad terkejut karena menamparnya sangat menyakitkan sekali. Dia juga berkata dengan nada yang sangat keras, kenakan pakaianmu, kemudian jangan kamu lepas bajumu. Kemudian Rasul memakai baju lagi, mengangkat batu dengan
berpakaian, padahal teman-temannya sudah tidak memakai pakaian, mengangkat batu di pundaknya itu. Nah, akhirnya dia tetap bermain, tapi Muhammad memakai baju karena tadi ada yang menampar. Membantu paman, Muhammad juga pernah menjadi pengembala sewaan untuk membantu Abu Thalib yang hidup dalam kemiskinan dengan menggembala sewaan. Terus kita lanjutkan, ada namanya Perang Fijar. Perang Fijar sebagai seorang remaja yang tumbuh di lingkungan Jazirah Arab, Muhammad juga mengalami perang. Perang itu disebut Perang Fijar. Saat peperangan dimulai, umur Nabi Muhammad SAW memasuki 15 tahun. Perang itu terdiri, perang itu disebabkan oleh sebuah pembunuhan, yaitu Baroj bin Qais dari Bani Kinanah membunuh Urwa Ar-Ruhal bin Utbah dari Bani Hawasin. Hanya karena Baroj jengkel ketika Urwah dipilih untuk memimpin kafilah dagang Nu'man bin Munzir yang kaya. Jadi sifat iri tadi bisa menimbulkan perkelahian, perpecahan, perselisihan. Maka dari itu kita harus meniru Rasul, jangan sampai ada penyakit hati yang dinamakan iri. Nah, dalam peperangan itu diam-diam Baroj itu tadi mengikuti kafilah Urwah dari belakang dan membunuh Urwah. Padahal ketika itu adalah bulan suci, bulan yang sangat dilarang untuk ada peperangan sampai menumpahkan darah. Karena Quraisy pelindung Baroj, Bani Hawasin mengumumkan perang terhadap Quraisy untuk membalas kematian Urwah. Perang pun pecah pada bulan suci Ramadan, bulan suci selama 4 tahun. Padahal sudah ada larangan bahwa di bulan suci tidak boleh ada peperangan. Namun karena Urwah terbunuh, maka diumumkan tadi diadakan perang di bulan suci selama 4 tahun. Berturut-turut kedua belah pihak saling menyerang. Dalam pertempuran itu, awalnya Muhammad bertugas memunguti anak panah lawan dan dikasihkan kepada paman-pamannya. Namun pada tahun-tahun berikutnya dia juga meluncurkan panah ke arah lawan untuk melindungi paman-pamannya. Perang pun berakhir dengan perdamaian ala pedalaman. Jadi pihak yang menderita lebih sedikit korbannya, yang sedikit korbannya tadi harus membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sejumlah selisih kelebihan korban. Jadi membayar, dalam hal ini pihak Quraisy yang lebih sedikit menderita korban harus membayar kelebihan korban sebanyak 20 orang Hawasin. Baroj bin Qais, si penyebab perang Fijar, karena dia adalah seorang pemabuk, pejudi, sehingga karena dia merusak citra sukunya tadi, diusirlah dan dia mendapat naungan suku lain. Namun di situ dia tetap mabuk-mabuk, diusir lagi. Kemudian akhirnya Harb bin Muawiyah, ayah Abu Sufyan, menampung walaupun hampir saja Baroj bin Qais diusir lagi karena terus berbuat onar. Jadi Baroj itu memang orang yang tidak bisa sembuh dari memabuk. Jadi di mana-mana pun dia membuat onar. Nah, dikarenakan perlindungan Harbs dari Quraisy inilah Bani Hawasin menyerang Quraisy ketika Baroj bin Qais membunuh Urwah bin Utbah. Jadi perang Fijar tadi, kami ulangi, adalah Baroj membunuh Urwah yang dipercaya
Nu'man untuk memimpin dagang kafilah. Demikian untuk pertemuan kita hari ini, bab yang ke-18. Apabila Umi Nini Gawat ada kesalahan, mohon dimaafkan. Jangan lupa like, subscribe, komen, bagikan. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.